Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita mempelajari kalam dari buku, nah sekarang kita masuk ke pembahasan kalam di dalam kitab Jurumiyah. Coba kita perhatikan definisi kalam yang kita temui dalam kitab ini. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wadi, sama dengan buku yang sebelumnya kita pelajari. Kenapa? Karena memang buku yang kita pelajari sebelumnya adalah penjelasan dari kitab Jurumiyah. Nah, di sini kita melihat dan mengenal bagaimana kitab Jurumiyah menjelaskan mengenai kalam. Ada beberapa kalimat yang sudah saya tandai. Ini nanti sebagai patokan kita dalam menjelaskan. Al-kalamu huwa lafzul murakkab al-mufidu bil wadi. Sama dengan pembahasan kemarin bahwa kalam itu menurut ulama nahwu adalah lafaz yang tersusun al-mufidu yang memberikan faidah bil wadi dengan bahasa Arab. Al-kalamu ari ngaran kalam huwa ari kalam al-lafdu eta lafaz al-murakkab anu disusun al-mufidu anu medharti bil wadi kalawan bahasa Arab. Yakni anal kalama ingda nahwi, yang dimaksud kalam di sini adalah kalam menurut ulama nahwu. Wa huwa alabdu. Kalam menurut ulama nahwu itu adalah lapad. Walabdu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Lapad adalah suara yang dibentuk dari huruf hijaiyah. Suara yang mencakup huruf hijaiyah, beberapa huruf hijaiyah seperti Zaidun fa innahu sautun. Maka Zaidun ini adalah lafaz karena dibentuk dari huruf hijaiyah. Fa innahu sautun karena ada lafaz Zaidun ini adalah suara yang mencakup zai, huruf zai, wal ya dan ya, wal dali dan dal. Fa ilam yastamil ala ba'dil hurufi, apabila suatu kata, suatu lafaz tidak mencakup huruf hijaiyah, kau sauti tibli seperti suara peluit, falayusa malabdon, maka tidak disebut dengan lafaz kalau tidak mencakup huruf hijaiyah. Maka fakharaja bil labdi makana mufidan walam yakun labdon, maka dengan definisi lafaz tadi dikecualikanlah lafaz gitu, lafaz yang memberikan faidah tapi ucapan yang memberikan faidah tapi bukan lafaz. Jadi sebuah bunyi suara yang memberikan faidah namun bukan lafaz. Yang bukan lafaz. Contoh seperti kal isaroti, seperti isyarah. Itu kan bukan lafaz ya, bukan suara yang bisa di huruf hijaiyah kan. Baik isyarah itu isyarah dengan anggota tubuh atau isyarah dengan hal lainnya, itu tidak bisa disebut lafaz karena bukan lafaz yang bisa dibentuk dengan huruf hijaiyah. Wal kitabatu dan tulisan karena itu bukan lafaz karena tidak ada bunyi yang bisa ditulis dengan huruf hijaiyah gitu ya, yang mencakup huruf hijaiyah. Wal aqdu atau simbol-simbol gitu. Wala itu sama kalaman, maka itu tidak bisa disebut kalam ingdanu hati menurut ulama nahwu. Wal murakabu dan murakab ma sesuatu tarokaba atau kalimat yang disusun min kalimat ini dari dua kalimat faksar atau lebih banyak. Jadi suatu susunan minimal dari dua kalimat, faksar atau lebih banyak.
maka koma zaidun seperti lafaz koma zaidun, koma zaidun, koma satu kalimat, zaidun satu kalimat. Wa zaidun qaimun, dan ucapan zaidun qaimun, zaidun satu kalimat, qaimun satu kalimat. Wal misalul awali, contoh yang pertama yaitu koma zaidun adalah fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Nanti akan kita temui penjelasan secara khusus bab fi'il dan fa'il. Dan contoh yang kedua, zaidun qaimun wal misalu sani mubtadaun wa khobarun, adalah mubtada dan khobar. Jadi pola mubtada dan khobar nanti juga akan kita temui di bab yang khusus di dalam kitab ini. Wa kharaja bil murakabi, maka dengan syarat murakab maka tertolaklah, dikecualikanlah kata-kata yang mufrad atau kata-kata yang menyendiri yang tidak tersusun, seperti zaid kazaidin, seperti zaidun. Jika hanya sendiri, jika hanya lafaz zaidun, berarti ini tidak murakab, dan nanti karena ini tidak murakab tidak bisa disebut kalam. Fala yuqalu lahu kalaman aidon, maka zaidun hanya satu kalimat ini tidak bisa dikatakan kalam inda nuhati menurut ulama nahwu. Wal mufidu, dan mufid adalah ma'afada, suatu kalimat, suatu bahasa afada yang memberikan faidatan terhadap sebuah faidah, ya sunu sukutu, yang pantas diam gitu. Si minal mutakalimi gitu. Yang pantas pendengar itu diam ketika mendengarkan mutakalim yang berbicara. Jadi ketika yang mendengarkan ini merasa cukup dan mengerti tentang informasi yang dikatakan oleh mutakalim, seperti koma zaidun, Ki Zaid telah berdiri, wa zaidun qaimun, dan Ki Zaid adalah yang sedang berdiri. Nah, kedua kalimat tadi, jumlah tadi ya, kata-kata tadi, fa inna kulla minhuma afada faidatan, keduanya memberikan faidah. Itu ya sunu sukutu alaiha, yang pantas kalau pendengar itu diam karena sudah mengerti ucapan si mutakalim. Wahia, ucapan itu adalah al-ahbar, sebuah berita biqiyami Zaidin, tentang berdirinya Zaid gitu. Fa inna sami'a idza sami'a dzalik la yaqtadiru syai'an akhar, sebab seorang pendengar ketika mendengar ucapan tadi maka tidak perlu menunggu sesuatu yang lain untuk menjelaskannya lagi gitu. Ya tawaqqafu alaihi tamamul kalam, intinya dia sudah bisa mendapatkan ucapan yang sempurna. Wa yasunu aidon sukutul mutakalim, dan si mutakalim pun sudah tidak perlu menjelaskan lagi. Wa kharaja bil mufid dil murakkab wa kharaja bil mufid dil murakkab, maka dengan ini dikecualikan lagi mufid dengan ketentuan mufid dan murakkab gitu, maka akan ada pengecualian sesuatu kata bahasa yang tidak mufid gitu. Nah, ini nih pembahasan yang baru dari tadi pembahasan di buku yang sebelumnya. Di sini akan kita kecualikan yaitu lafaz yang mufid walaupun dia murakkab. Kan syarat kalam itu harus lafaz murakkab mufid wadona. Dengan ketentuan mufid murakkab tersusun dan memberikan faedah, memberikan arti gitu. Maka dikecualikan murakkab tapi tidak memberikan arti, tidak memberikan faedah.
seperti gulamu Zaidin, itu budaknya atau pembantunya Zaid. Nah, min goiri isnadi syai'in ilaihi, tanpa ada penyandaran lagi kepada kata gulamu Zaidin tadi. Atau wa in koma Zaidun, atau kata-kata in koma Zaidun, yang artinya apabila Zaid berdiri. Nah, kata-kata ini, susunan kata dari kalimat ini, in koma Zaidun, ini sudah murakab sebenarnya. Seperti ini tadi yang juga gulamu Zaidin ini sudah murakab, tapi tidak mufid. Gitu. Kenapa? Karena ini penyandaran bujangnya Ki Jayed atau pembantunya Ki Jayed. Ada apa dengan pembantunya Ki Jayed, masih memerlukan informasi tambahan. Atau in koma Zaidun, apabila Ki Jayed berdiri, ini masih belum jelas, perlu lagi penjelasan, maka tidak mungkin. Fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala dzikri jawab syarti. Nah, kenapa? Karena in koma Zaidun ini namanya jumlah syarat, dan syarat itu tidak akan sempurna maknanya kecuali menunggu kehadiran jawab syarat. Gitu. Apabila Ki Jayed berdiri, maka apa yang terjadi? Nah, perlu kelanjutan. Palayu sama kulum minalam misalnya ini kalaman indanuhat, maka kedua contoh lapad tadi gulamu Zaidin dan in koma Zaidun palayu sama, maka tidak bisa disebut misalnya ini kedua contoh tadi kalaman, ucapan indanuhati menurut ulama nahu. Wa qaluhu bil wad'i fasaruhu ba'duhum bil qasdi. Adapun mengenai wada, syarat kalam yang keempat, fasaruhu ba'duhum, para ulama sebagian ahli nahwu menjelaskan bil qasdi dengan maksud. Jadi orang yang mengucapkan dia punya maksud terhadap ucapannya. Fahroja ghairul maksud, maka dikecualikanlah dengan ketentuan maksud ini orang-orang yang berkata walaupun sudah mufid, walaupun sudah murakab, sudah lapad, tapi tidak wado, tidak memberikan maksud. Seperti kakala minna ini, ucapan orang yang sedang tidur, wasahi, orang yang dia hilang ingatan gitu ya, dia lupa. Palayu sama, maka tidak disebut kalaman, tidak disebut kalam ingdanu hati menurut ulama nahu. Gitu. Wa ba'duhum pasarahu bil wad'i al arabia. Sebagian ulama lagi menjelaskan, memberikan pengertian terhadap kode itu dengan Arab, berbahasa Arab. Berarti dengan ketentuan wado yang dimaknai bahasa Arab, maka dikecualikanlah bahasa-bahasa selain Arab, berarti tidak bisa disebut kalam. Ya, karena memang penjelasan kalam ini ya dalam bahasa Arab gitu. Turki seperti bahasa Turki gitu. Al-barbar seperti barbar. Kalau sama kalaman ingdanu hati, maka tidak bisa disebut kalam. Gitu. Misalu majtama'a fihi al-quyudul arba'atu. Contoh-contoh kalimat atau ucapan yang memenuhi syarat yang 4 tadi, yaitu koma Zaidun. Ucapan koma Zaidun dan ucapan Zaidun qaimun. Fal misalul awali, contoh yang pertama yaitu koma Zaidun, itu adalah fi'lun wa fa'ilun. Jadi pola fi'il dan fa'il. Yang kedua wasani mubtadaun au khobarun. Mubtadaun wa khobarun. Pola yang kedua adalah Zaidun qaimun, khobar dan mubtada dan khobar. Wa kulun minal misalaini, masing-masing dari kedua contoh tadi
Nah, itu adalah lapad karena disusun atau mencakup huruf hijaiyah murakkab, yaitu tersusun dari minimal dua kalimat mufidun yang memberikan faidah, memberikan arti bil wad'i dengan bahasa Arab atau dengan disengaja. Bahwa kalamun. Maka contoh-contoh tadi koma zaidun atau zaidun qaimun itu adalah kalam. Wallahu alam bisawab.